Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope all of you in a good condition. Okay, before we continue to the discussion, first of all, let me introduce my group. My name is Elenia Nadila, and then my friends Amelia Rizky Ramadiani, Hanifa Aulia Kusuma, and then for the last is Andis Febriana Sita Hidayati. We are from the first group. In this occasion, our group will share to all of you the result from our discussion about analysis in ADDE models. So, we will discuss about analysis steps in ADDE models. In analysis steps, there are four important things, namely need, task, requirements, and participant current capabilities. In need point contain personality characteristic. Personality characteristic in young learner such as first, egocentric. Egocentric thinking is the normal tendency for the young learner to see everything that happens as it related to him or herself. Jadi, egosentris merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan anak tersebut. Egosentrik ini bukan suatu yang egois, melainkan setiap anak itu belum mempunyai atau belum sepenuhnya dapat memahami perbedaan pendapat. Then, for the second is confident. This is self-confident is to show if they are able to carry out an action and prove they are able to complete it. Jadi suatu rasa kepercayaan diri. Misalnya, anak-anak merasa jika dirinya mampu dalam menyelesaikan suatu tugas. And then for the third is high concentration power. The duration of concentration time for young learner is about 30 until 45 minutes. This is a very high level of concentration. Jadi durasi konsentrasi anak itu kira-kira 30 sampai 45 menit, terutama ketika mereka sedang melakukan suatu aktivitas. Hal ini terjadi karena mereka sudah memiliki semangat untuk berkompetisi dan rasa ingin tahu yang besar. Okay, for the fourth is children have a ready imagination. Karakteristik selanjutnya yaitu anak-anak suka berimajinasi, apalagi mengenai hal-hal yang mereka sukai. Misalnya, mereka berimajinasi menjadikan dirinya suatu tokoh pahlawan atau action figure yang mereka sukai. Seperti contohnya, mereka membayangkan dirinya menjadi Spider-Man. And then for the last is, student can work well in a groups. A young learner begin to understand cause and effect, especially when they are work together with their friends. Jadi anak-anak itu sudah mulai mengenal mengenai sebab dan akibat yang akan didapatkan ketika mereka melakukan suatu hal, terutama ketika mereka bekerja dalam suatu kelompok. The next material is cognitive characteristic of the learner. Information from brain research, there are three cognitive characteristics for young learner, namely learning styles, multiple intelligences, and thematic teaching and construction of meaning. Learning styles. The individual learners in foreign language classes differ in many ways at every level of instructions. Learners can be characterized as visual, auditory, and kinesthetic learners. They can also be classified as holistic or linear learners. Jadi, pembelajar individu dalam memperoleh bahasa keduanya memiliki perbedaan di setiap instruksi yang didapat. Mereka memiliki style dalam pembelajaran menggunakan visual, auditory, maupun kinestetik. Pembelajar dengan menggunakan style visual berarti ketika belajar mereka lebih nyaman menggunakan alat bantu belajar seperti gambar.
Mereka akan lebih mudah memahami materi melalui gambar yang diberikan. Sedangkan pembelajar dengan menggunakan style auditory berarti ketika belajar mereka lebih nyaman dengan mendengarkan. Mereka akan lebih mudah memahami materi melalui apa yang didengar. Sedangkan pembelajar dengan menggunakan style kinestetik berarti metode yang melibatkan gerakan. Mereka lebih nyaman dalam memperoleh materi dan ikut serta dalam mempraktekannya secara langsung. The second, multiple intelligences. Each class is brimming with intelligence, but as with learning styles, each student's profile is different. As language teachers in a system that has long valued linguistic and logical mathematical intelligence above all, the teacher are in a good position to support other kids of intelligences too. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah kecerdasan ganda. Setiap anak dengan gaya belajar yang dimiliki tentunya memiliki kecerdasan yang berbeda. Dalam mengembangkan kemampuan kognitif anak, terdapat anak yang memiliki kecerdasan ganda. Misalnya, ada siswa yang pandai di bahasa Inggris dan matematika. Untuk mendukung dua kecerdasan yang dimiliki anak tersebut, seorang guru harus memberikan energi positif supaya anak mampu mengembangkan dua kemampuan tersebut. Yang ketiga, ada thematic teaching and construction of meaning. Thematic instruction is an integral part of early language learning and provides an ideal environment for constructing meaning. In thematic teaching, the curriculum is organized around a thematic center which can originate in the classroom, the school, the environment, or the target culture. Language concepts and concepts for the regular curriculum and the target culture are interrelated and presented as a whole within a thematic framework. Jadi, pengajaran tematik. The next material is about physical characteristic of the learner. Number 1, possess a high activity level. Jadi di sini tuh siswa memiliki aktivitas yang cukup tinggi. Contohnya anak-anak usia SD, mereka masih sering mengeksplor hal-hal baru atau menarik yang menurut mereka belum pernah mereka coba. Jadi di sini mereka memiliki aktivitas yang cukup padat. Number 2, children still need rest period because they become fatigued easily. Jadi itu di sini mereka masih membutuhkan waktu untuk istirahat dikarenakan mereka mudah lelah. Nah, jika anak-anak memiliki aktivitas yang cukup padat di luar seperti bermain, belajar, dan lainnya, mereka masih butuh waktu untuk mengistirahatkan badan mereka karena mereka mudah lelah. The number 3, enthusiastic about game. Jadi anak-anak usia SD ini masih sangat antusias terhadap games atau permainan. Nah, di sini guru bisa menyisipkan tentang permainan-permainan tradisional yang mungkin mereka belum ketahui supaya mereka tidak terlalu kecanduan terhadap game online ataupun game-game yang belum sesuai umur mereka. Contoh permainan tradisional yang dapat diajarkan yaitu seperti petak umpet atau lompat tali dan lain sebagainya. Number 4, practice to match variations of movement for physical activities. Nah, jadi itu di sini anak-anak atau guru dapat berlatih untuk membuat variasi gerakan yang dapat menunjang aktivitas fisik mereka. Contoh aktivitas yang dapat dilakukan yaitu seperti senam, olahraga, sepak bola, bulu tangkis, dan permainan-permainan lainnya yang dapat dilakukan secara sederhana. Misalnya senam dengan sederhana itu dengan
menggerakkan anggota tubuh supaya mereka tetap sehat dan kebugaran mereka terjaga. The last point, enjoy games that allow for self-improvement. Jadi di sini guru dapat memberikan permainan yang dapat meningkatkan peningkatan diri siswa. Misal, guru memberikan permainan tentang puzzle. Nah, di sini tuh siswa disuruh menyusun puzzle dengan tepat dan benar. Nah, hal ini tuh dapat merangsang siswa dalam hal kelincahan dan dalam hal motorik siswa. Jadi, selain belajar, siswa juga dituntut untuk aktif dalam hal permainan. The next material is about social characteristic of the learner. Number 1, children become somewhat more selective in their choice of friends and are likely to have a more permanent best friend. Jadi di sini tuh anak-anak sudah selektif dalam memilih teman dan mereka cenderung memiliki sahabat sejati yang sesuai dan mengerti dengan apa yang dia inginkan. Number 2, children like organized game but may become overly concerned with rules. Jadi di sini tuh anak-anak sudah bisa memilih dan menyukai permainan yang terorganisir seperti permainan sepak bola atau permainan-permainan berkelompok lainnya yang memiliki aturan. Tetapi mungkin mereka terlalu peduli terhadap aturan dari permainan tersebut. And the last point, quarrels are still frequent. Jadi di sini tuh masih sering terjadi pertengkaran. Kan anak-anak usia SD itu emosinya masih labil. Jadi misal mereka bermain dengan teman sebayanya, kemungkinan mereka masih bisa bertengkar. Contoh, si A mempunyai mainan mobil-mobilan. Nah, si B juga punya, tetapi si B ini ingin meminjam permainan si A, tetapi si A nggak boleh, jadinya kan bertengkar hanya karena masalah sepele. Itulah sosial karakter dari anak-anak usia SD. And next, analysis young learner in Bojonegoro. Jadi kelompok kami, kelompok 1 itu menganalisis young learner di Bojonegoro, di wilayah sekitar rumah saya gitu, dengan batas umur 7 sampai 9 tahun dari SD kelas 1 sampai kelas 3. Nah, yang kita akan analisis itu personality characters, kemudian cognitive and then social dan psycho. Nah, personality character young learner in Bojonegoro ya, khususnya di elementary school. Jadi saya lihat dari analisis saya beberapa adik-adik yang melaksanakan belajar bersama, istilahnya belajar bersama di rumah saya. Nah, itu ada beberapa young learner yang memiliki sifat pendiam, kemudian aktif, kemudian ada yang pemberani, and then ada yang pemalu gitu. Nah, contohnya ketika disuruh maju ada yang malu, ada yang berani tanpa disuruh maju ke depan gitu, berani, pengen pede gitu, walaupun kadang vocabnya itu masih salah, istilahnya masih belum sempurna gitu. Kemudian selain itu aktif. Jadi adik-adik yang young learner in Bojonegoro itu aktif, jadi suka bertanya, suka menjawab gitu. Kemudian ada juga yang pendiam, ada yang introvert gitu. Jadi harus ditanyain dulu, harus sudah selesai atau belum gitu. Kemudian and then cognitive characters. Nah, cognitive karakter ini di daerah Bojonegoro, daerah saya itu use language to express. Jadi istilahnya menggunakan bahasa untuk mengekspresikan. Jadi
suka 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 mengekspresikan dengan bahasanya dia, dengan kata-katanya dia gitu. Jadi ekspresinya itu muncul ketika dia suka ngomong langsung gitu. Kemudian feeling and then telling story, tell, jadi suka bercerita, suka menceritakan pengalamannya. Kemudian can plan and carry out project with adult support. Jadi adik-adik di Bojonegoro itu, young learner in Bojonegoro, merencanakan dan melaksanakan project bersama orang dewasa gitu, terkhusus bersama kakak-kakaknya, kemudian kakak sepupu, orang tua. Nah, kemudian selanjutnya ada mandiri, jadi suruh membuat karya. Nah, keterampilan itu sudah mandiri, sudah dapat menghargai atau memahami perbedaan pendapat orang lain gitu. Selanjutnya social characters. Nah, social karakternya in young learner in Bojonegoro itu ada suka bermain, ya, suka bermain dengan sesama jenis. Jadi cowok dengan cowok. Jadi adik-adik di daerah Bojonegoro itu lebih suka bermain bersama sesama jenis gitu. Jadi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan gitu. Kemudian selanjutnya like to take on responsibility. Jadi sudah belajar bertanggung jawab gitu, mempertanggungjawabkan gitu apa yang mereka lakukan gitu. Selain itu selain itu dapat membedakan yang salah dan yang benar gitu. Jadi sudah bisa membedakan, oh ini salah, oh benar gitu. Selanjutnya cycle character. Jadi antusias dalam games, dalam permainan gitu. Jadi kan belajar sambil bermain, antusias gitu. Kemudian menikmati permainan dengan keterampilannya gitu. Selain itu, selanjutnya menikmati permainan dengan improvement, jadi memperbaiki dirinya gitu. Bisa misalnya salah dalam permainan, misalnya permainan vocab card gitu, misalnya kartu animals gitu. Nah, salah dalam pengucapan itu dia sudah biasa gitu. Yang penting ada pembenaran gitu. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Okay, for the next is materials. Based on analysis before, our group choose materials about vocabularies and simple sentence. Vocabularies such as about animals, fruits, numbers, colors, profession, etc. And then for the second is simple sentence. For examples, is student be able to make simple sentence such as this is a cat, this is a bird, and this is a rat. The next material is about tasks. In here, we using project-based learning. Example, the teacher convey the material to be delivered, namely fruits. The teacher display the image on the projector screen to the students. Then, students are asked to investigate based on the picture. After students give answer, the teacher give feedback. Jadi, materi selanjutnya yaitu task. Di sini kita menggunakan project based learning. Contohnya, guru menyampaikan materi tentang buah-buahan. Kemudian, guru menampilkan gambar tentang buah-buahan di layar proyektor. Di sini siswa menyimak dan mendengarkan penjelasan dari guru mengenai materi tentang buah-buahan. Setelah itu, siswa diminta untuk menebak gambar sesuai dengan namanya. Misal, guru memberi tugas kepada siswa untuk menebak, ini ada gambar buah anggur. Nah, siswa disuruh menebak apa bahasa Inggris yang benar dari buah anggur.
Setelah itu, siswa menjawab di depan kelas, kemudian guru memberikan feedback atau umpan balik mengenai tugas yang telah diselesaikan oleh siswa tersebut. Selanjutnya ada requirements and capabilities. Requirements that a young learner must have had while in class. Jadi di sini tuh requirement itu semacam syarat-syarat apa saja yang young learner itu harus ada ketika pembelajaran di kelas. Nah, yaitu ada book, laptops for learning videos and animations. Jadi ada buku, terus ada laptop untuk pembelajaran video dan animasi. Sedang kalau misal materinya itu menggunakan tentang game, berarti kita bisa menggunakan picture. Contohnya seperti animal picture cards, kayak flashcard yang flashcard yang di dalamnya itu terdapat animals, terus menggunakan kamus berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia. Yang selanjutnya ada capabilities. Capabilities itu berarti kemampuan yang learner ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, kemampuan yang biasa dimiliki oleh seorang yang learner itu mereka dapat meningkatkan kosakata yang mereka miliki. Jadi kosakata yang dimiliki itu selalu bertambah seperti itu. Nah, kemudian dia juga lebih tampil percaya diri di depan kelas gitu. Terus kemudian mereka juga sanggup untuk menyebutkan angka 1 sampai 50 dalam menggunakan bahasa Inggris.